Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita ini sudah berada di penghujung akhir bulan Ramadan ya, dan insya Allah sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Di negeri kita Indonesia ini ada satu tradisi yang sangat bagus jika datang Idul Fitri, yakni tradisi mudik, tradisi Lebaran, di mana dalam tradisi tersebut kita saling mengunjungi kerabat, saling menyantuni, saling bertanya kabar, saling memberikan hadiah, dan lain sebagainya. Ini benar-benar sangat sesuai dengan ajaran silaturahmi dalam Islam. Nah, oleh karena itulah ya, tradisi semacam ini tidak perlu untuk dihilangkan, apalagi dimusuhi ya, karena sesuai dengan dalil ya. Tradisi yang semacam ini itu diantara manfaat pentingnya kepada kita adalah mengingatkan kepada kita untuk kembali melaksanakan perintah silaturahmi. Nah, sebenarnya kan silaturahmi itu kan nggak terbatas hari tertentu kan, sepanjang tahun sebenarnya aslinya, sepanjang tahun semampunya, gitu ya. Tetapi kan dengan kesibukan orang, dengan pekerjaan, dengan bisnis, dengan urusan yang macam-macam itu, seringkali kan orang itu lupa atau bahkan melalaikan beberapa orang itu, menganggap tidak penting. Karena itu beruntung kita hidup di negeri seperti Indonesia ini yang ada unsur paksaan seakan-akan ya, kita dibuat ingat kembali tentang kewajiban silaturahmi. Nggak ada batasan sebenarnya seberapa intens, seberapa kerap, seberapa sering kita melakukan silaturahmi. Kalau dalam dalil itu dikembalikan kepada uruf, pada tradisi, pada kebiasaan. Jadi orang yang mampunya setahun sekali menyambung silaturahmi, maka sudah melaksanakan kewajiban silaturahmi. Orang yang mampunya satu semester sekali silaturahmi, maka juga sudah dikatakan menggugurkan kewajiban silaturahmi. Mampunya sebulan sekali misalnya, ya sebulan sekali itu. Nah, gitu ya. Nah, kalau memang mampunya setiap hari, karena memang itu menjadi tanggungannya misalnya, ya sudah, maka silaturahmi dilakukan setiap hari. Nah, karena di momen Lebaran ini ada hal penting yang membantu kita untuk melaksanakan kewajiban silaturahmi ini, maka saya mengajak antum semuanya untuk pelan-pelan memaksimalkan pelaksanaan kewajiban silaturahmi. Dari mana? Pertama-tama adalah dari mengenal kerabat. Nah, ini ya, ini aja dulu. Sebelum ke yang jauh dulu, mengenal kerabat dulu. Karena kita tidak mungkin bisa melaksanakan kewajiban silaturahmi secara maksimal kalau tidak kenal kerabat. Nah, kerabat dikenal seberapa banyak? Ya idealnya sejauh-jauhnya. Tapi saya kira tidak realistis dengan waktu yang pendek. Ya, oleh karena itu yang saya sarankan, yang saya anjurkan adalah ayo coba kita kenal kerabat kita dari jalur keturunan kakek dan nenek saja ke bawah. Ya, dari jalur kakek, nenek ke bawah semuanya kita kenal semuanya itu. Ya. Jadi kakek dari pihak ayah dulu, setelah itu kakek dari pihak ibu, dua-duanya sama itu kedudukannya. Kakek dari pihak ayah itu ketika menikah dengan nenek, anaknya siapa saja harus kita kenal betul, namanya siapa,
panggilannya juga harus ngerti. Terus alamatnya di mana, ya kan? Nah, itu perlu ke bawah. Setelah itu anak-anaknya, anaknya kakek dan nenek itu kan berarti paman-paman dan bibi kita toh. Terus dilacak juga keluarganya ke bawah. Berarti sepupu-sepupu kita dikenal semuanya, sepupu-sepupunya itu. Setelah sepupu-sepupu, barangkali sepupu itu ada yang punya anak. Nah, berarti keponakan-keponakan kita. Itu sudah banyak loh ya. Hanya dari kakek nenek aja sudah banyak loh. Saya sendiri merasakan kalau misalnya saya mengajak untuk mengenal seluruh kerabat itu dalam 1 tahun pun itu nggak mungkin itu. Untuk benar-benar ideal banget ya. Karena saya sudah mencoba sendiri. Idealisme semuanya coba didaftar dulu ya. Karena ternyata nggak cukup. Waktu setahun pun dengan berbagai kesibukan itu ternyata tidak mudah ya, karena harus membagi aktivitas. Jadi yang paling logis itu adalah dari kakek saja, kakek dan nenek itu semuanya ke bawah. Dari pihak ayah dan ibu sudah banyak, itu sudah banyak banget ya. Kalau dari ayah ibu kan ya sudah jelas ya, saudara-saudara kita kan nggak terlalu banyak itu. Tapi begitu naik satu generasi, wah itu sudah kelihatan cabangnya bisa ratusan itu ya, bisa puluhan sampai ratusan itu. Ya. Kalau ideal sih ya, kalau ngikuti sistem penamaan kerabat di budaya Jawa itu pewanjang banget itu. Generasi pertama kan anak ya, generasi kedua itu ayah atau ibu. Atasnya adalah mbah, atasnya lagi buyut, atasnya lagi adalah canggah. Generasi kelima canggah. Keenam wareng, ketujuh udek-udek, kedelapan gantung sewur, kesembilan geropak sente, kesepuluh debok bosok. Nggak tahu itu belum saya selidiki kenapa dinamakan debok bosok. Yang ke-11 galih asem, 12 geropak waton, 13 cendeng, 14 giyeng, 15 cumpleng, 16 ampleng, 17 menyaman, 18 menyo-menyo, 19 trah tumerah. Itu sampai 19 generasi. Kalau ideal loh ya, ini di negeri kita saja. Tapi faktanya saya nggak pernah menemukan kecuali di keluarga habaib dia, yang sampai Rasulullah pun masih nyambung itu. Kita ini kan manusia-manusia darah merah, darah-darah ungu, darah-darah yang bukan bangsawan dan bukan orang penting ya. Jadi makanya rata-rata generasi paling jauh itu saya melihat antara mbah, buyut, paling tinggi canggah. Itu yang paling banyak, rata-rata segitu. Warengnya sudah wareng banget. Saya sendiri melacak itu kalau sampai ke anak-anak saya, Aufa ini ketemunya sampai wareng. Tapi kalau saya sendiri canggah. Dan canggah itu saya sudah dapat data semuanya itu. Tinggal ngapalkannya itu ternyata tidak mudah ya. Karena sampai level wareng saya daftar itu ada hampir 1000-an orang. Semuanya. Dan kita sudah dapat datanya semuanya, tinggal menghafalkan. Makanya yang paling logis kita batasi saja untuk tahun ini ya. Tahun ini targetnya kakek nenek ke bawah dapat datanya. Belum hafal nggak apa-apa, yang penting dapat datanya. Jadi saat ketemu itu bisa tanya ke bibi, ke paman, itu dipastikan gitu ya. Dipastikan siapa saja nama-nama kerabat dari keturunan kakek dan nenek itu. Ya, itu. Oke. Mengenal kerabat itu adalah bagian dari melaksanakan ajaran Islam ya. Ada 2 motivasi minimal yang membuat kita harus wajib mengenal kerabat. Apa itu? Yang pertama adalah ada hadis Nabi yang lugas memerintahkan kita untuk mengenal kerabat. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi, bunyinya ta'allamu min ansabikum, pelajarilah nasab kalian. Nah, ini ada perintah Rasulullah. Seandainya untuk belajar nasab itu nggak ada dalil kecuali ini sudah cukup itu. Karena ada perintah lugas dari Rasulullah. Ketika ada perintah lugas dari Rasulullah, maka hukum asalnya itu adalah amal soleh. Jadi saat kita itu mendatangi kerabat terus nyateti nama-nama kerabat, itu berikhtisab lah, ini amal soleh. Karena ada perintah Nabi, melaksanakan perintah Nabi. Ta'allamu min ansabikum.
Nah, selevel apa kita dalam mempelajari nasab itu? Nah, ini bisa kita pahami dari lafaz ta'allamu itu. Ta'allamu itu asal katanya dari kata al-ilmu, ilmu, pengetahuan. Kemudian diubah ke wazan tafa'ala. Wazan tafa'ala itu dalam bahasa Arab diantara maknanya adalah takalluf, lit takalluf, memaksa-maksa diri. Jadi misalnya kalau ada orang mengatakan tasabbara Zaid, itu maknanya berarti Zaid memaksa-maksa dirinya supaya bisa tabah. Itu namanya tasabbara. Tahallama Umar misalnya, maka maknanya Umar memaksa-maksa dirinya untuk bisa sabar, untuk bisa menahan emosi. Aslinya berarti berat sebenarnya, tapi dia memaksa-maksa dirinya supaya bisa sabar. Itu namanya tahallama. Nah, ta'allama sama seperti itu. Ta'allama itu wazan tafa'ala, maknanya berarti memaksa-maksa diri supaya bisa mengetahui. Nah, berarti kalau mempelajari nasab kerabat kita, itu levelnya jangan asal-asalan. Asal-asalan itu misalnya bagaimana? Asal-asalan misalnya ya ketemu, terus coba diingat-ingat, lalu kemudian besok lupa. Ya, terus harus bertemu setahun lagi untuk bertanya lagi misalnya. Nah, itu berarti memang itu belum serius, belum ta'allama tadi. Perintah Nabi ta'allama loh. Ta'allama itu harus takalluf berarti. Mempelajari sampai level memaksa diri gitu ya. Jadi harus ada upaya yang serius. Kalau Allah ngasih kecerdasan level jenius seperti Al-Bukhari nggak masalah, nggak nyatet ya. Tapi level kita kan nggak gitu toh. Maka dokumentasi itu menjadi penting, ya. Karena Allah bersumpah dengan Al-Qalam untuk menulis itu. Nah, itu memang cara untuk mengikat ilmu dengan menulis itu. Jadi kita bisa menulis kan, dan sekarang ada HP, enak banget nulis di HP terus nanti diolah di dokumentasi itu sangat baik. Nah, dari fakta belajar yang semacam ini itu seakan-akan ketika Nabi mengatakan ta'allamu min ansabikum, itu belajarlah nasab kalian dengan level berjuang keraslah, berpayah-payahlah, gitu ya, bersusah-susahlah untuk mengetahui nasab kalian, gitu ya. Oke, jadi nah, untuk belajar nasab kita itu kalau kita kembalikan ke fakta kerabat kita, maka kita akan mendapati kerabat itu ada dua macam intinya. Apa itu? Yang pertama adalah kerabat-kerabat yang masih hidup, ya. Yang kedua adalah kerabat-kerabat yang sudah meninggal dunia. Kalau untuk kerabat-kerabat yang masih hidup, maka cara menggali informasi terbaik pada mereka adalah datang, ditanya satu-satu. Ya, misalnya paman atau bibi kita yang masih ada, ketemu langsung. Jadi kalau ketemu kan akurat ya, bahkan menyebut saat menulis nama pun itu kalau salah satu huruf pun bisa dikonfirmasi kalau ketemu langsung. Ya, beda kalau misalnya diberitahu ya, oh itu namanya ini. Saya sudah pengalaman kalau nama seseorang diberitahu kerabatnya ini seringkali kurang akurat. Mungkin kadang hanya tahu nama panggilannya, tapi nama aslinya tidak tahu. Gitu ya, kadang-kadang begitu. Tapi kalau ketemu langsung, maka nanti kita bisa memastikan namanya, mungkin lahirnya, aktivitasnya sekarang itu kalau langsung ke sumber beritanya itu lebih akurat. Nah, terkait kerabat-kerabat yang sudah wafat, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan riwayat, gitu ya. Berarti diberitahu oleh orang yang hidup kisah tentang kerabat yang sudah wafat tersebut, gitu ya. Nah, ini yang dinyatakan secara implisit oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Baihaqi. Beliau mengatakan wal ilmu bi asliha innama yaqa'u bi tadhahuril akhbar wala yumkinu fi aktsariha al-ayan. Pengetahuan tentang asal-usul nasab hanyalah mungkin dengan informasi sejarah yang saling menguatkan. Ya. Tidak mungkin mayoritas pengetahuan hal itu didapatkan dengan persaksian secara langsung. Nah, ini secara implisit beliau itu menjelaskan cara memperoleh informasi nasab itu intinya dua itu. Dengan al-ayan, dengan melihat secara langsung, dengan ketemu langsung sumber beritanya, atau dengan bitadhahuril akhbar, dengan berita yang saling menguatkan.
Maksudnya saling menguatkan itu bagaimana? Harus waspada ya. Kadang-kadang berita tentang kerabat itu kalau hanya satu sumber sering keliru itu. Sering keliru. Tapi kalau dikonfirmasi oleh 2 orang, 3 orang ternyata sama, konsisten informasinya, berarti informasinya benar. Gitu ya. Kalau pengalaman saya seringkali yang keliru itu terkait dengan urutan. Urutan siapa yang tua, yang 1, 2, 3, 4, 5 itu seringkali kalau ini nggak ngerti. Kadang bahkan nama itu juga bisa keliru itu. Satu kerabat bilang namanya Nur Hidayah misalnya. Satunya bilang Nur Maimunah misalnya. Ya, sementara yang kenal ya, yang diingat hanya panggilannya Bule Nur misalnya gitu. Tapi lengkapnya apa nggak tahu gitu loh ya. Bisa beda itu. Makanya harus dikonfirmasi dengan sumber yang lain. Nah, aktivitas mengkonfirmasi ini memastikan kebenaran satu berita ini kalau di dunia ilmiah namanya triangulasi. Nah, istilahnya. Jadi sampai levelnya seperti itu seharusnya untuk memastikan informasi tentang kerabat itu, ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi sekedar melaksanakan ta'allamu min ansabikum. Itu saya membayangkan ada banyak aktivitas yang akan kita lakukan ini. Pertama jelas rihlah kan, harus melakukan perjalanan toh, kan harus mendatangi itu. Kalau misalnya saudara kandung itu berjauhan kan ya tetap harus datang itu akhirnya. Apakah punya anak baru apa enggak kan kita harus punya dokumentasinya deh, gitu ya. Nah, apalagi paman bibi yang sudah terpisah jauh dari rumah kakek dan nenek, harus rihlah. Setelah rihlah wawancara, ya kan, harus tanya tuh berarti. Tanya, nah, digali. Jadi momen terpenting saat ketemu kerabat itu justru adalah mencari data nama-nama kerabat kita agar kita bisa mengenal. Ya, jangan terjebak dengan kebiasaan orang yang kalau ketemu itu saling memamerkan dunianya, kan gitu ya. Itu yang sungguh gitu ya. Jangan sampai kita memiliki tergolong orang-orang yang demikian. Biasanya ini di mana-mana lah. Pertemuan-pertemuan entah itu kerabat, entah itu reuni, anjang sana, apa itu kebanyakan kalau sudah ketemu itu memamerkan pencapaiannya. Makanya kadang ketemu itu sambil membawa mobilnya, sambil membawa, kadang masih pakai pakaian kantor gitu ya. Datang ya. Memamerkan kuncinya, kunci mobilnya, kadang memamerkan anaknya sekolah di tempat yang elit gini-gini. Kita naudzubillah min dzalik, jangan sampai termasuk kalau ada orang seperti itu sudahlah kita hanya berlindung kepada Allah supaya tidak termasuk golongan yang demikian. Fokus kita harus mengenal kerabat, melaksanakan perintah Allah. Ya, nah di situ. Jadi kita tuh punya pilihan untuk men-setting pertemuan dengan kerabat ini mau dibuat seperti apa. Ya, nah yang ajakan saya adalah, ayo saat ketemu kerabat itu kita manfaatkan betul untuk mengenal nasab kita itu. Dengan wawancara, gitu ya. Nah, setelah wawancara nanti di kemudian hari, nggak harus saat hari raya ini ya, baru dilakukan triangulasi tadi. Ya, triangulasi itu yang memastikan data tadi lah. Jadi ada satu sumber, misalnya nama kakek ini dari sumber ini apakah benar? Kita nilai nanti masing-masing sumber itu lebih dekatnya itu yang benar siapa. Gitu. Saya mengalami beberapa simpang siur terkait nama itu kadang-kadang bahkan di level nenek itu mengalami kayak gitu. Contoh ya dari pihak ibu. Dari pihak ibu itu ayah ibu saya adalah bernama Miselan, gitu ya. Tapi kemudian ada kerabat jauh yang memberi nama Roselan. Yang benar siapa ini? Miselan ataukah Roselan? Nah ini saya kumpulkan data-data dari berbagai sumber itu, akhirnya saya simpulkan yang benar adalah Miselan. Kenapa? Miselan itu pertama alasan saya ya, karena yang memberitahu adalah sumber yang sangat dekat dengan kakek saya, yang hidup lama dengan kakek saya. Sementara yang menamakan Roselan itu terpisah jauh dengan kakek saya, tidak hidup lama dengan kakek saya, bahkan katakanlah nggak pernah kumpul dengan kakek saya. Dan saya sendiri juga meskipun masih kecil itu lamat-lamat memang pernah bertanya namanya aslinya adalah Miselan. Nah, itu aktivitas memastikan kebenaran ini namanya triangulasi, gitu ya.
Nah, setelah selesai sudah dipastikan benar namanya, baru kemudian langkah berikutnya di dokumentasi dengan rapi. Kan mungkin masih kacau catatan-catatan itu ya, masih kacau, kemudian diurutkan yang anak pertama siapa, di dokumentasi itu dirapikan lah maksudnya ya, anak pertama siapa, kedua siapa, dibuat bagan-bagan dan lain sebagainya. Kalau sudah beres, sudah menjadi master apa itu namanya, data dari nasab tersebut, baru langkah berikutnya dihafalkan. Nah, itu ya, dihafalkan pertama ya kita sendiri, setelah hafal nanti baru diajarkan ke anak-anak kita. Jadi insya Allah dengan begitu nanti hari raya kita lebih bermakna ya, lebih bermakna, tidak sekedar seremonial belaka ya. Kalau saya karena terbiasa ngajar, levelnya sampai mengajarkan itu yang sampai buat materi, buat latihan, buat ujian, evaluasi, begitu ya. Jadi sampai dipastikan benar-benar hafal. Nah, setelah itu kemudian ketika ketemu kerabat lagi dites, saya siapa ini ya. Jadi kayak gitu akhirnya benar-benar kenal. Nggak hanya dikenalkan ini loh pipimu, ini loh, itu kalau nggak sering lupa itu. Kalau hanya sekali setahun itu saya jamin pasti lupa itu sudah. Ya. Kalau orang-orang dulu itu sering hafal nama-nama kerabatnya, kenapa? Karena sangat sering interaksi. Sehingga hafal, jauh-jauh pun hafal. Nah, sekarang kan bentuk kehidupan sudah jauh beda ya dengan zaman dulu itu. Kita ketemu kerabat itu sangat jarang karena berjauhan, sangat jauh. Jadi kontak-kontak juga sangat jarang. Jadi kadang-kadang keponakan, sepupu itu banyak yang nggak kenal sama sekarang itu. Yang dulu itu sangat kenal banget. Makanya kalau nggak diakali kayak begini, kalau tidak diseriusi melaksanakan hadis ta'allamu kayak begini, nggak akan bisa itu melaksanakan itu. Itu ya. Oke. Oke, jadi dari hanya sekedar melaksanakan perintah ta'allamu saja, sudah kelihatan ya kira-kira yang dilakukan itu apa saja. Banyak ternyata kalau serius melaksanakan. Tapi kita bisa berharap ya, fadilah atau fadha'il dari silaturahmi itu luar biasa betul. Banyak sudah merasakannya. Saya sendiri juga merasakan dampaknya dalam hidup itu sangat besar. Silaturahmi itu adalah amal soleh yang balasannya itu dipercepat oleh Allah. Jadi sebagian itu ditunjukkan balasannya di dunia sebelum di akhirat, saking ridhonya Allah dengan amal tersebut. Maka orang yang paling bagus dalam menjalankan silaturahmi adalah orang-orang yang dipermudah urusan dunianya, insya Allah. Nah, ada hadisnya itu, lugas banget yang menyatakan siapa yang mau rezekinya dilancarkan, diperbanyak, kemudian umurnya diperpanjang, ya, maka sambunglah silaturahmi. Di antara semua silaturahmi itu yang paling penting tentu saja adalah kepada orang tua. Birrul walidain itu sebenarnya masuk silaturahmi, tapi karena kedudukan khusus yang luar biasa itu dibuat bab khusus oleh para ulama menjadi bab birrul walidain. Aslinya silaturahmi itu. Gitu ya. Nah, jadi orang tua dulu, setelah itu kemudian keluarga inti, cabang-cabangnya, kakek paling nggak targetnya ya. Kita punya datanya, ya. Gitu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Ini bukan kultum ya kajian ini tadi ya. Ya, oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Pembicaraan malam hari ini kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.